Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, kali ini saya akan bahas 3 soal tentang kaidah pencacahan ya. Soal ini pernah keluar di UP tahun 2020 kemarin ya, dan mudah-mudahan ini juga masih keluar di UP tahun 2021 ya, walaupun mungkin ya soalnya dirubah sedikit ya. Sebelum saya mulai, teman-teman bagi yang belum berlangganan atau belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Kita mulai untuk soal yang pertama. Banyak cara menyusun kata tercepat tanpa ada dua vokal berdekatan adalah apakah A 7200, B 3600, C 1800, atau D 1200. Nah, ini berarti kita harus cari dulu. Yang pertama adalah huruf vokalnya. Di sini adalah huruf vokalnya ada 3, yaitu E, A. Nah, ini yang double ini juga penting nanti ya. Kita harus sajikan seperti ini biar nanti kita untuk menghitung juga mudah. Nah, kemudian nanti penyajiannya karena tidak boleh ada huruf vokal yang berdekatan, berarti nanti diselang-seling ya, vokal, konsonan, vokal lagi, konsonan lagi, vokal lagi, konsonan lagi, vokal lagi, konsonan lagi, dan seterusnya. Nah, di sini kan karena semua huruf tercepat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dikurangi huruf vokal kan ada 3 ya. 8 kurangi 3 berarti ada 5. Berarti diselang-seling antara konsonan yang 5 huruf itu ya. Nah, konsonannya kan ada 5. Maka nanti untuk konsonan juga penting kita catat di sini. Maka huruf konsonannya ada 5, yaitu yang 5 ini ya, konsonan ini yaitu T, R, C, P, T. Nah, di sini juga kita harus tahu persis mana yang kira-kira hurufnya sama. Karena nanti kita gunakan untuk perhitungan juga. Maka untuk menghitung, yang pertama adalah kombinasi 63. 63 dari mana? Ya ini. Nah, ini adalah tempat untuk menaruh huruf vokal. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Huruf vokalnya sendiri ada berapa? Ada 3. Nah, kemudian dikali apa? Dikali huruf vokalnya sendiri itu. Huruf vokalnya sendiri pakai permutasi unsur yang sama. Huruf vokalnya ada berapa? 3. Berarti 3 faktorial dibagi unsur yang sama berapa? Nah, ini ada E dan E. Berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemudian dikali yang konsonannya. Konsonannya kan ini. Ada berapa? Ada 5. Berarti 5 faktorial dibagi unsur yang samanya ada T-nya 2. Nggak ada lagi ya, cuma 2 T-nya. Berarti dibagi 2 faktorial. Maka yang 6 faktorial nanti karena pakai kombinasi berarti 6 faktorial, maaf yang kombinasi 6 3, maka nanti jadi 6 faktorial per 6 kurangi 3, berarti 3 faktorial dikali 3 faktorial itu sendiri ya. Kemudian yang 3 faktorial ini kita bisa jabarkan, berarti 3 faktorial kan berarti 3 kali 2 ya. Kalau di bawah ada 2 faktorial, berarti nanti cukup sampai di 2 faktorial saja, berarti 3 kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini bisa kalian coret ya. Nah, kemudian 5 faktorial gimana Pak? 5 faktorial berarti nanti berhenti di 2 ya. Karena nanti ada 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, ini bisa dicoret dengan ini. Nah, maka nanti bisa menyisakan 5. Nah, ini yang 6 faktorial kan berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali, nah, kali 3 ya. Nah, ini boleh dicoret. 3 faktor sendiri kan berarti 6 kan, boleh dicoret dengan 6 yang pertama. Berarti menyisakan 5 kali 4, kemudian kali 3 ini, kemudian kali 5 kali 4 kali 3, 5, 4 kali 3. Maka hasilnya nanti adalah 3600. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjutkan untuk soal yang kedua. Banyaknya cara menyusun huruf belerang di sini ya. Belerang, berarti kita harus tahu kalau persyaratannya adalah 2 huruf vokal tidak boleh berdekatan. Sama kayak tadi berarti ya. Kita cari huruf vokalnya. Maka nanti jumlahnya ada berapa? Ada 7200, 2400, 900, atau 720. Nah, nanti sama huruf vokalnya ternyata ada 3 adalah E, dan A ya. Nah, ini juga penting kita sajikan. Kemudian nanti susunnya seperti apa? Berarti susunnya dari sisanya E dan A ini. Berarti hanya B, L, R, N, G. Kemudian diselang-seling. Nah, selang-selingnya ini untuk mencari kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 3 ya. Kemudian kita sudah tahu kalau konsonannya berarti sisanya dari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka nanti yang sama mana? Yang sama, nah ini tidak ada yang sama, berarti langsung 5 faktorial ya. Nah, dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial dengan arung. Maka nanti yang pertama adalah kombinasi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap 3 ya. Nah, ini karena vokal dulu ya, ini kita nyari vokal dulu.
Kemudian vokal itu sendiri ada berapa? Ada 3, berarti nanti pakai permutasi. Kalau yang kedua, permutasi unsur yang sama, berarti 3 faktorial dibagi yang sama berapa? 2 ya, E dan E. Dibagi 2 faktorial. Kemudian dikali, baru kita nyari yang konsonannya. Konsonannya ternyata ada 5 huruf, tapi tanpa ada huruf yang sama, berarti tinggal 5 faktorial saja. Maka nanti yang 6 faktorial, yang 6 kombinasi 63 jadi 6 faktorial per 6 kurangi 3 dia 3 faktorial dikali 3 faktorial itu sendiri. Yang 3 faktorial dibagi 2 faktorial berarti 3 kali 2 stop, karena ada 2 faktorial di bawah ya, boleh dicoret di sini. Nah, dikali 5 faktorial. Maka nanti ini kalau kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 stop, ada 3 di sini boleh kita coret ya. Kemudian ini menyisakan 3 saja. Kemudian ini 5, 4, 3, stop 3 karena masih ada 1 di sini yang belum dicoret ya. Yaitu ini ya. Ini boleh dicoret dengan ini. Berarti nanti menyisakan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 5 kali 4. Nah, nanti jawabannya adalah 7.200. Begitu ya teman-teman ya. Nah, satu soal lagi biar nanti. Banyak cara menyusun kata matemati, CS, mathematics ya. Dengan tanpa ada dua huruf vokal berkatan adalah titik-titik. Nah ini ise. Nah di vokalnya ada 4 kan? Ada a, e, a, i. Ya, a, e, a, i. Ternyata yang sama ada 2. Ini penting sekali. Kemudian sisanya berarti kita susun mt, mt, cs. Nah sisanya berapa berarti? Yang harus kita isikan dari huruf vokal. Ternyata depannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ada 7. Jadi nanti kombinasi 7, 4 yang pertama ya. Kemudian dikali, nah ini dulu. 4 terhadap yang sama berapa? Ternyata ada asalnya 4 per 2. Pasti nanti seperti itu. Nah, untuk konsonannya juga penting. Konsonannya ini sudah kita tulis MT, MT, CS. Nah, ini kita susun saja yang sama mana? Berarti M, M, T dan T. Nah, CS ini nggak kepake nanti ya kalau untuk ngitung. Ada 6. Maka nanti yang diambil adalah kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 dari vokal ya. Terhadap vokalnya berapa ternyata? 4. Kombinasi 7, 4 dikali. Fokus ke vokal lagi. Nah, vokal ternyata ada 4. Yang sama ada berapa? A dan A ada 1. Ada 2 ya. Nah, A-nya 2. 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini 2 faktorial. Ini unsur yang sama. Nah, ini kombinasi dari vokal. Kombinasi dari ini ya, tempat untuk vokal terhadap huruf vokal. Kemudian ini permutasi unsur yang sama dari huruf vokal. Nah, ini permutasi unsur yang pertama dari huruf konsonan di sini ya. Dari vokal, dari konsonan, mulainya begitu. Yang terakhir berarti dari konsonan. Konsonannya ada berapa? Ada 6 per unsur yang samanya ternyata M dan M 2 ya, 2 faktorial. T dan T juga 2, berarti 2 faktorial. Maka nanti kita bisa hitung. Kalau yang 7 kombinasi 7, 4 berarti 7 faktorial, 7 dikurangi 4, 3 faktorial dikali 4 faktorial itu sendiri. Ya. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2, stop, ada 2 faktorial di bawah, bisa dicoret dia. Gitu ya. 2 faktorial. Kemudian 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4. Nah, ini 4 ini bisa dicoret dengan ini ternyata ya. Nah, kemudian 2 faktorial kan 2 faktorial kan 2 kali 2, 4. 4 ini bisa dicoret dengan ini. Gitu ya. Maka nanti menyisakan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, ini yang 2 ini sudah dicoret tadi ya. Nah, kemudian kali 3 kali 6. Nah, ini 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, 3 ini kan belum dicoret tadi. Nah, coretlah di sini. Nah, dikali 3 di sini, dikali 6 dikali 5. Maka nanti akan menghasilkan 75.600. Begitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat walaupun di masa sulit seperti ini ya. Oh iya, untuk angkatan 1 dan 2 ternyata UKM PPG-nya diundur lagi ya. Yang tadinya akhir bulan Agustus, nanti sekitar pertengahan bulan September ya. Masih ada waktu untuk belajar, tapi kita tidak boleh santai-santai. Semoga UKM PPG untuk angkatan 1 dan 2 untuk program studi matematika lancar dan lulus semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe.